Apa kabar anak-anak? Sudah siap belajar matematika hari ini? Kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini adalah materi SMP di kelas 9. Nah, mungkin kalian ada yang masih ingat ya waktu kelas 7 cara mencari atau menghitung bilangan berpangkat. Ya, betul. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat N, cara mencarinya atau cara menghitungnya adalah dengan mengalikan A itu sebanyak N faktor atau merupakan perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Contoh, misal kita punya bilangan 2 pangkat 4. Nah, berapakah hasil dari 2 pangkat 4 itu? Berarti kita tinggal mencari perkalian dari 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. 2 kali 2, 4. Dikalikan 2 jadi 8. Dikalikan 2 lagi menjadi 16. Sebenarnya bilangan berpangkat ini pernah kita pelajari waktu di kelas 7, yaitu di materi bilangan bulat. Nah, khawatir kalian masih lupa-lupa nih sekarang, jadi kita akan review lagi, kita akan pelajari lagi tentang bilangan berpangkat di kelas 9 ini. Nanti selain bilangan berpangkat ada juga yang namanya bentuk akar. Satu-satu ya, kita sekarang bilangan berpangkat dulu. Hari ini kita akan mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Apa saja itu? Yang pertama, ada yang dinamakan sifat perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi kalau ada 2 buah bilangan yang sama, misalkan A pangkat M, kita kalikan dengan A pangkat N, itu hasilnya, cara mencarinya tinggal A dipangkatkan M tambah N. Jadi si pangkatnya tinggal dijumlahin aja. Gitu ya. Contoh, misal ada 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Nah, cara menghitungnya adalah tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Ini kan yang pertama pangkat 2, yang kedua pangkat 3. Kita jumlahkan nih 2 ditambah 3 berarti menjadi 2 pangkat 5. Berapakah 2 pangkat 5? Dihitung saja perkaliannya. 2 sebanyak 5 kali. Sama dengan 32. Oke, sekarang menuju sifat yang kedua. Sifat yang kedua ini tadi kan ada perkalian. Nah, sekarang sifat pembagian dari 2 buah bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat yang sama nih ya, A dipangkatkan dengan M, lalu dibagi dengan A, kita pangkatkan dengan N. Cara mencarinya adalah pangkatnya tinggal kita kurangi saja menjadi M kurang N. Contoh, ada 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Coba gimana cara ngerjainnya? Betul, tinggal kita kurangi aja nih pangkatnya. 4 dikurangi 2, jadi 2 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 2 pangkat 2. Berapakah 2 pangkat 2? Oke, 4. Sifat yang ketiga ini adalah sifat perpangkatan lagi nih. Jadi kalau ada bilangan berpangkat A pangkat M, kita pangkatkan lagi dengan N. Itu cara mencarinya pangkatnya kita kalikan. Biar kebayang dengan contoh ya. Misalkan ada 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 2. Berarti cara mencarinya si pangkatnya nih, pangkat 2 dan pangkat 2 ini kita kalikan. 2 pangkat 2 kali 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4. Coba berapa 2 pangkat 4? Tadi sebelumnya sudah pernah nih muncul 2 pangkat 4. Oke, betul. 16. Sifat yang keempat. Gabung deh nanti sama sifat yang kelima ya, karena ini sama, hampir mirip, cuman beda operasinya aja. Sifat yang keempat ini adalah jika ada perkalian A kali B nih, ada 2 buah bilangan kita kalikan, kemudian kita pangkatkan M,
A kali B dalam kurung pangkatkan M, itu cara mencarinya bisa kita pisah-pisah. A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi pangkat M di sini jadi kita pisahkan menjadi milik si A pangkatnya, jadi A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Jadi dipisahin ya pangkatnya. Sama halnya dengan pembagian, ini sifat yang kelima. Pembagian pun sama. Jadi kalau misalkan ada pembagian A dibagi B, dipangkatkan M, berarti pangkat M ini adalah milik keduanya. Milik A-nya sama milik B-nya. Sehingga kita carinya itu jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mempelajari 5 sifat bilangan berpangkat. Materi singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kalian semuanya dan bisa lebih memahami lagi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Jangan sampai lupa lagi nih sifat-sifatnya, karena kedepannya nanti kita akan menggunakan sifat-sifat ini untuk materi-materi selanjutnya. Jadi, sudah belajar apa kita hari ini? Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar matematika, materi perpangkatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai konsep bilangan berpangkat. Nah, pada pertemuan ini kita belajar mengenai sifat-sifat operasi pada perpangkatan. Pada video sebelumnya, Ibu sudah memberikan 5 sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh soal, contoh tipe soal mengenai bilangan berpangkat. Contoh nomor 1. Nomor 1, soalnya 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya sudah sama. Ini bilangan pokok 3, pangkatnya 5. Bilangan pokok 3, pangkatnya 5. Sama dengan, kalau bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3, di sini bilangan pangkatnya 5, nah ditambah 2. Jadi sama dengan 3 pangkat 7. Begitu. Mudah kan? Sekarang soal nomor 2. Ibu, bagaimana kalau bilangan pokoknya tidak sama? Contoh, 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan, nah ini bilangan pokoknya 2, pangkatnya 3. Ini bilangan pokoknya 5, pangkatnya 2. Bilangan pokoknya berbeda, yang ini 2, yang ini 5. Kalau beda seperti ini, tidak bisa memakai sifat yang seperti yang pertama, pangkatnya dijumlahkan, tidak bisa, karena bilangan pokoknya beda. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana Bu menyelesaikannya? Ya kita tinggal diuraikan saja. 2 pangkat 3, 8, dikali 5 pangkat 2, 25. Jadi sama dengan 8 kali 25, 200. Nah, kalau berbeda, sudah saja seperti ini. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya A pangkat 5 dikali A pangkat 6 dikali A. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama semua. A. Kalau sudah sama semua, berarti kita bisa menggunakan sifat yang pertama, dijumlahkan semua pangkatnya. Jadi sama dengan A pangkat 5 ditambah 6 ditambah, nah loh kok Bu ini nggak ada pangkatnya? Sebetulnya ini ada pangkatnya. Pangkatnya itu 1, tapi tidak ditulis. Ya, nah berarti di sini 5 tambah 6 ditambah 1. Jadi sama dengan A pangkat 5 tambah 6, 11 ditambah 1, 12. A pangkat 12. Sudah begitu. Mudah kan? Nah kita lanjut ke nomor 4. Kita mulai ke pembagian. Dimana kalau soalnya begini,
15P pangkat 5 per 3P pangkat 2 sama dengan, nah ini ada bulat, ini ada bilangan berpangkat. Nah, bilangan bulat kita operasikan dulu dengan bilangan bulat. Berarti 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, sekarang bilangan berpangkatnya, karena ini bagi, pangkatnya jadi dikurang. Kalau dikali, pangkatnya jadi ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya jadi dikurangi. Jadi 5P, 5 dikurangi 2 sama dengan 5P pangkat 3. Gitu ya. Yang kali jadi ditambah, yang bagi jadi dikurang. Jadi ini hasilnya. Mudah kan? Kita lanjut ke nomor 5. Jadi ada soalnya pecahan 1/7. Bilangan pokoknya 1/7. Pangkat 3 dipangkatin 2. Pangkatin lagi pangkat, dipangkatin lagi. Kalau ada soal seperti ini berdasarkan sifat yang ketiga. Jadi kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi dikali. Ya. Jadi penyelesaiannya sama dengan 1/7. Nah, pangkat 3 dikali 2 sama dengan 1/7. Pangkat 3 kali 2, 6. Sudah selesai. Begitu saja, mudah ya. Sekarang ke nomor 6. Nah, nomor 6 ada seperti ini, negatif 2 dibagi 3 pangkat 4 sama dengan, nah ini berdasarkan sifat yang terakhir ya, sifat yang kelima. Kalau 4 sama 5, Ibu contoh soalnya hanya satu saja, ini sifat yang kelima. Jadi ini menyelesaikannya, kita uraikan saja. Negatif 2 dipangkatin 4 dibagi 3 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 positif ya, jadi positif 4. 4 kali negatif 2 negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 2, negatif dengan negatif jadi positif. 8 dikali 2, 16. Jadi ini 16 dibagi 3 kali 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Jadi 16 berbanding 81 sama dengan 16/81. Udah seperti ini mengerjakannya. Sekarang nomor 7. Soalnya seperti itu. B pangkat 2 pangkatin lagi 5. B pangkat 3 pangkat lagi 2 per, ini B pangkat 3, ini per B pangkat 5. Gimana kalau soalnya seperti ini? Nah, yang pertama dilakukan adalah kita ini dulu ya, menyederhanakan yang pangkat-pangkat ini. Pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan gitu. B 2 dikali 5 per B pangkat 3 dikali B 3 dikali 2 per B pangkat 5. Itu ya, sama dengan B 2 kali 5 10 per B pangkat 3 dikali B pangkat 6 per B pangkat 5. Ini kan dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya jadi dikurangi. Jadi sama dengan B 10 dikurangi 3 dikali B 6 dikurangi 5 sama dengan 10 dikurangi 3 7. B pangkat 7 dikali B pangkat 6 kurangi 5 B pangkat 1. Jadi sama dengan B, kalau bilangan pokoknya sama, ini dikali, jadi pangkatnya jadi dijumlahkan. 7 ditambah 1 sama dengan B pangkat 8. Itu hasilnya. Sekarang lanjut ke soal nomor 8. Wah, soalnya semakin seru. Nah, ini soalnya 20 A pangkat 7 B pangkat 5 C pangkat 3 dibagi 35 A B pangkat 4 C pangkat 2 sama dengan, nah ini ada bilangan bulat, kita pisahkan aja dulu ya bilangan bulat dengan bulat, berarti 20
per 35. Nah sekarang ini A dengan A, B dengan B, C dengan C harus sama bilangan pokoknya. Nah ini A, pangkatnya berapa? 7. Karena dibagi berarti pangkatnya jadi dikurangi. A-nya di sini pangkat berapa? Pangkat 1, jadi dikurangi 1. Sekarang B di sini pangkat 5 dikurangi 4. Sekarang C di sini 3 dikurangi 2. Sama dengan kita sederhanakan 20 dibagi 35. Berarti karena ini kelipatan 5, pembilang dengan penyebut kita bagi 5. 20 bagi 5 4 per 35 dibagi 5 7. Sekarang A pangkat 7 dikurangi 1 6. B pangkat 5 kurangi 4 1. Jadi nggak usah ditulis ya B pangkat 1-nya. Sekarang C juga 3 kurangi 2 pangkat 1. Ini kan harusnya begini pangkat 1 tapi tidak ditulis. Nah, jadi hasilnya ini 4 per 7 A pangkat 6 B C. Kita lanjut ke nomor 9. Di sini Ibu punya bangun datar. Bangun datar apa ini? Betul ya, bangun datar persegi panjang. Panjangnya di sini 5A, lebarnya 2A. Jadi kita yang ditanyakan adalah perbandingan luas dan kelilingnya. Jawab. Berarti panjangnya sama dengan 5A dan lebarnya sama dengan 2A. 2A. Sekarang kita cari luas dulu. Cari luasnya baru cari kelilingnya. Luas sama dengan, masih ingat rumus luas dari persegi panjang? Betul, panjang dikali lebar sama dengan panjangnya 5A, lebarnya 2A. Sama dengan 5 dikali 2 10, 5A dikali A, 5 kali 2 10, A dikali A pangkat 2. Sekarang kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan rumusnya 2 panjang ditambah lebar. Jadi sama dengan 2, panjangnya berapa? Panjangnya 5A ditambah lebarnya 2A. Jadi berapa? Sama dengan 2, 5A ditambah 2A 7A. Sama dengan 2 kali 7 14A. Ini luas dan kelilingnya. Berarti perbandingan luas dan kelilingnya, luasnya ini 10 A pangkat 2 berbanding kelilingnya 14A. Jadi sama dengan, biar lebih mudah kita jadikan seperti ini bentuknya, dibagi 14A. Jadi sama dengan, lihat nih, ini kan bilangan bulat, kita sederhanakan, dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 5 per 14 dibagi 2 7. Nah A-nya, A ini pangkatnya 2, karena dibagi jadi pangkatnya kurangi 1 dari sini. Jadi sama dengan 2 kurangi 1 ya, jadi A pangkat 1, atau nggak usah ditulis A-nya, gini aja 5A per 7. Jadi perbandingannya 5A berbanding 7. Selesai.